Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya ya, ini saya akan berbagi sedikit pengalaman menggunakan alat yang sangat sederhana sekali. Alatnya ini ya, ini saya tunjukkan. Ini sudah saya lubangin ya, lubangnya besar-besar. Saya sengaja besar-besar supaya apa? Supaya nanti tidak ada yang tersumbat ke depan ya, jadi bisa awet tanpa harus merubah-rubah atau memperbaiki lubangnya. Nah, ini ada penutupnya, memang sengaja saya buat yang ada penutupnya supaya nanti lebih, inilah nanti ada kejelasan ya. Kemudian yang saya aplikasikan saat ini adalah tanaman pohon anggur ini. Tanaman pohon anggur pendek saya ini sekarang sudah posisinya berbunga. Nah, ini sudah persiapan berbuah ya. Jadi nanti semua materialnya yang ada kaitannya dengan pembuahan. Oke, langsung saja kita mulai. Ini dia bahan-bahannya ya. Ini bahannya salah satunya ini cangkang kulit telur ya. Kemudian sama ini pecahan batu bata. Ini cangkang kulit telur ini kita masukkan ke dalam lubang yang sudah kita siapkan. Tentu saja lubangnya nanti bisa dimasuki oleh toples yang sudah kita siapkan ini ya. Ini cangkang telurnya kita taruh di bagian paling bawah, lalu kita tumbuk-tumbuk ya supaya rata. Kita tumbuk, jangan masih utuh-utuh supaya apa? Supaya tempatnya nanti stabil, tidak pada saat kita isi nanti enggak jatuh melulu ya. Ini kita masukin, mudah-mudahan ini pas, nanti kayaknya memang saya perkirakan pas. Nah, ini kita masukin di bagian bawahnya, ini kita isi dengan cangkang telur. Tujuannya apa? Memberikan asupan kalsium yang tinggi. Di samping itu nanti bisa menetralkan dari material yang masuk atau calon dari pupuk yang belum stabil, nanti bisa terbantukan sama kulit telur agar bisa lebih stabil. Kemudian kita tambahkan dengan ini pecahan batu bata. Ini juga mengandung banyak mineral ya, jadi mineralnya nanti akan terpenuhi oleh batu bata sama pecahan batu bata sama cangkang telur. Nah, setelah seperti ini nanti kita perkirakan ya, kita perkirakan bahwa masuknya kurang lebih bagian bawah botol ini sekitar 10 cm. Supaya apa? Tujuannya nanti biar tidak bau kemana-mana, karena materialnya nanti bisa menimbulkan bau. Makanya saya carikan material yang bahan atau alatnya yang ada penutupnya ini. Oke, sekarang kita siapkan dulu tempatnya. Kita tutup dengan material atau media tanam ya, supaya rapat. Nah, begini kita siapkan rapat, nanti kira-kira saja rata dengan media samping-sampingnya ini sudah saya siapkan seperti ini, agar apa, nanti kalau terjadi penguraian dari material-material yang akan saya masukkan ini tidak menguap ke atas dan tidak menimbulkan bau ya. Oke, sekarang kita mulai dari materialnya. Ini sengaja judulnya saya berikan judul gratis pupuk selamanya ya, kalau asal kita mau. Ini coba kita lihat ya. Ini adalah sisa nasi, ada sisa makanan kucing, biasanya pakai ikan dan sebagainya. Ini kita boleh masukkan semua ya, kita masukkan. Ini kebetulan ya, karena masa pembuahan, jadi harus kita berikan material yang mengandung banyak kalium atau juga asam amino ya. Jadi salah satunya itu sisa nasi. Kemudian ini ada kulit kentang ya, tadi pas mengantar istri belanja di pasar itu ada
yang lagi mengupas kentang ya, untuk penjual kentang ya. Jadi saya meminta tadi kulitnya sedikit, tidak terlalu banyak. Kemudian ini buah pisang, kulit pisang. Nanti untuk materialnya kita nanti akan saya explore apa saja yang bisa dipergunakan untuk alternatif ya. Nanti di bagian belakang video. Kemudian ya ini kita masukin. Nah ini ada trichodermanya ini, karena sisa nasinya ini sudah beberapa hari. Jangan lupa nanti setelah menerapkannya kita cuci tangan ya. Kemudian satu lagi nih, ini adalah penentu apabila nanti pada saat kita melakukan aktivitas rutin, pada saat pemantauan atau dan lain sebagainya. Ini kulit jeruk ini bisa membantu agar mengurangi bau, jadi baunya tidak terlalu busuk. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ini adalah sayur lodeh ya, sayur santan ya. Sebentar saya buka dulu. Maaf, proses membukanya tidak saya tunjukkan karena apa? Karena saya pakai tangan sendiri, tidak ada yang bantu pegang kamera. Nah ini kulit jeruknya kita ambil dulu aja lah. Nah ini yang rekomendasi untuk fase pembuahan atau generatif itu sayurnya sayur santan. Kemudian isinya kita lihat, kita masukin saja begini. Tujuannya satu, untuk membasahi apa yang kita masukkan tadi supaya prosesnya lebih cepat ya. Nah, ini sengaja saya tidak menggunakan bantuan mikroorganisme dari luar, jadi dari internal, dari yang di bawah itu sendiri, supaya apa? Supaya menjadi lebih bagus. Nah ini kita masukkan. Nah ini kelihatan ya, ada tahunya. Maaf ini tangan saya kotor, enggak apa-apa lah, nanti kita cuci ya. Tempe, tahu, kemudian santan tadi itu adalah support pada fase generatif atau masa pembuahan ya. Nah setelah kita masukkan seperti ini, kita tutup langsung saja, enggak perlu sorry ini kulit jeruknya ini kita masukkan, kita pakai topping ya bagian atasnya, supaya apa? Nanti baunya tidak signifikan. Kita tutup rapat. Nah itulah kejelasan dari prosesnya ya. Tapi perlu saya beritahukan bahwa aplikasi ini hanya bisa dilakukan pada media terbatas yang besar ya. Yang besar seperti ini. Ini ukurannya 95 cm kali 150 cm ya. Kalau media pot gimana? Media pot tidak bisa dilakukan, jadi harus mencari alternatif lain ya. Terus kalau untuk spesifiknya itu untuk di lahan atau di perkebunan. Jadi ini spesifikasi teknik ini adalah untuk menyediakan pupuk secara gratis, tapi pada tanaman buah atau tanaman perkebunan ya, spesifikasi perkebunan. Jadi kalau untuk persawahan ini tidak cocok sama sekali. Nah yang jadi pertanyaan, ini kan tadi material-material yang saya masukkan ini kan nanti terjadi fermentasi, apa enggak merusak akar? Ya pasti akan merusak akar. Kenapa tetap saya lakukan? Nah ceritanya seperti ini. Kebetulan ini tanaman anggur saya ini kan baru dipindah di sini beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 10 hari dari sekarang. Nah sementara perakaran aslinya dulu hanya sampai sebegini nih. Ini kelihatan ya, bekas retakannya masih belum stabil medianya ya, belum stabil, jadi masih retak-retak. Jadi kelihatan banget ini perakarannya ada di sebelah sini, sementara prosesnya di sebelah sini. Nanti pada akhirnya nanti akan terjadi penyebaran akar ya, penyebaran akar ke seluruh media ini ya. Jadi mulai dari sini sampai ke sini, sampai juga pada titik ini. Akan tetapi nanti pada saat mendekati titik ini nanti akan terjadi
penghindaran ya. Jadi akarnya nanti tumbuh dengan sendirinya menghindari, tapi tetap aja di dekat sini, di bagian titik yang paling aman yang tidak ikut berproses. Karena yang di titik proses nanti keasamannya sangat tinggi, otomatis akar hanya akan melingkar di bagian tepian dari proses di mana nutrisi sudah jadi dan bisa diambil sama akar. Jadi nantinya akan terjadi proses pembentukan akar itu yang melingkar seperti ini. Nah, di ring bagian luar itulah akar dari tanaman anggurnya ini nanti yang akan mengambil nutrisi. Jadi dengan otomatis dia akan membentuk seperti itu. Nah, bagaimana kalau di lahan? Untuk yang di lahan saya sarankan wadahnya jangan kecil seperti ini ya. Wadahnya yang besar sekalian. Kalau perlu sebesar ember ini atau lebih besar lagi juga boleh. Nanti akan saya uraikan dengan visual gambar saja karena kebetulan saya nggak punya kebun ini. Jadi nanti saya uraikan dengan visual gambar dan bisa Anda praktekkan, insya Allah nanti akan sangat bagus dan bisa menjadikan pengeluaran pupuknya nol, tapi ada biaya untuk tenaga. Akan tetapi nanti karena organik ya, jadi berkesinambungan sangat luar biasa, sangat menghemat banget dan lebih mudah nanti, insya Allah. Oh iya, ada hal lain yang kelewatan ini tadi. Bagaimana dengan penyiraman tanaman? Sementara kalau terjadi proses dan tumbuh air lindinya yang keluar dari material yang sudah saya masukkan tadi, itu nantinya akan merusak akar. Ini kita bisa menyiasati dengan cara pemberian cairannya. Boleh pakai air dari sayur santan tadi boleh. Kalau untuk pembuahan ya. Tapi kalau untuk pertumbuhan Anda boleh menggunakan air cucian beras atau air leri. Kemudian kalau untuk pembuahan tentu saja kalau ada ya sebisa mungkin menggunakan air kelapa seperti ini. Terus apakah bisa ini diaplikasikan dengan kohe atau kotoran hewan? Boleh, tapi kita harus memilih kotoran hewan yang support dengan pembuahan, support dengan masa waktu. Nah, ini ada belatungnya, kebetulan nasinya sudah nyimpen beberapa hari ya. Ada belatungnya, tidak ada masalah, dan itu dialah yang nantinya akan membantu proses. Nah, kita berikan kohe khusus adalah kohe walet boleh, atau kohe kelelawar atau guano ya. Ini kita boleh tambahkan di sini. Atau kalau misalnya hanya kohe guano saja bagaimana? Boleh juga, tidak ada masalah. Tapi kan tidak di semua tempat atau di semua orang memiliki guano ya. Jadi tidak saya sarankan. Lebih baik menggunakan material-material yang ada di sekitar kita dan itu gratis. Kalau guano di daerah Anda tidak ada, ataupun walaupun ada nanti Anda harus mencari di daerah sarang kelelawar. Nah, ini kita tambahkan dengan air kelapa. Untuk penambahan air kelapanya atau air cucian beras atau cairan dari sayur santan itu kita berikan cukup 2 minggu sekali dengan penambahan material sekalian ya. Jadi nanti akan menyusut, akan berkurang terus berkurang ya. Di samping kita tambahkan materialnya dan juga ditambahkan dengan cairannya. Bagaimana kalau nggak ada air kelapa, nggak ada sayur santan? Ya udah enggak apa-apa, kita tambahkan air cucian beras, paling tidak ya memberikan nutrisi lah. Tapi sebetulnya spesifikasi untuk pembuahan itu bukan air cucian beras. Tapi enggak apa-apa, tetap diberikan saja. Toh material lain yang kita masukkan adalah material untuk pembuahan. Oke, kita tutup ya. Jadi ingat, untuk penyiraman jangan dilakukan di sekitar dari titik ini. Penyiramannya di tempat lain. Bagaimana ini nanti kan akarnya mau mengakses ini kan tidak bisa ada airnya, bagaimana? Jangan khawatir. Kalau yang lain diberikan
penyiraman air, otomatis nanti akan terjadi kelembapan di area sini juga. Jadi hanya dengan kelembapan saja, supaya apa? Materialnya jangan tergesa-gesa keluar. Kalau keluar nanti bisa merusak dari perakaran yang lain. Materialnya nanti akan keluar sedikit demi sedikit dalam keadaan jadi dan langsung diserap oleh akar. Di yang paling dekat nanti otomatis perakaran tidak mungkin ada di sekitar sini, tapi di tempat yang lain. Tapi di bagian luaran sedikit sebegini, kurang lebih sekitar 10-15 cm, karena ini kita tidak berikan air yang banyak, maka nanti yang di bagian tepian ini adalah nutrisi yang sudah jadi, dan otomatis perakaran akan mengumpul di daerah sini nantinya. Sebagian yang bertugas mencari nutrisi akan berkumpul di bagian luarnya sini. Inilah ilustrasi dari apa yang saya lakukan tadi ya. Jadi ini nanti material organik yang saya berikan itu tadi di sini. Dari lubang-lubang ini nanti dia akan keluar ya. Akan keluar di sini ke bawah, terus ke bawah ya. Kemudian yang samping juga akan keluar, tapi keluarnya sedikit kemudian ke bawah lagi. Nih keluar sedikit ke bawah lagi, ini juga begitu, keluar sedikit ke bawah lagi. Nanti akan timbul nutrisi yang sedikit keluar. Nah ini yang sedikit keluar ini adalah nutrisi yang sudah jadi. Nah sementara akar dari tanaman anggur saya tadi kan cuma sampai di sini. Seiring berjalannya waktu akan membentuk perakaran, dan dia nanti hanya akan berhenti di titik yang sudah jadi nutrisinya. Ini tadi nanti akan tumbuh akar serabut banyak. Ini juga begitu, akan tumbuh serabut banyak, sehingga nantinya akan tumbuh serabutnya di sekitar sini dan di bagian bawah yang sudah jadi materialnya. Ini nanti akan tumbuh serabut banyak sekali di sekitar sini ya. Dia akan tumbuh terus banyak sekali di dekat dari nutrisi yang kita sediakan itu tadi. Jadi jangan khawatir nanti akan merusak akar. Tapi bagaimana kalau akarnya sudah terlanjur ke bawah saya sini, sementara keasaman yang terjadi dari proses ini masih ini akan rusak ya, akan rusak, busuk di sini sampai berhenti di sini. Berhenti di sini dia terputus, kemudian akan terbentuk akar baru lagi. Nah, inilah mengapa saya nggak khawatir menerapkannya, walaupun di media terbatas tapi ukurannya harus besar ya. Jadi harus ada toleransi atau area di mana dia akan menumbuhkan akar yang lain di sini. Sementara penyiraman juga seperti itu. Jadi ini jangan dipenuhi dengan air yang banyak, cairannya enggak boleh banyak yang masuk di di wadahnya tadi. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti dia keluarnya hanya sedikit-sedikit. Ini saya gambarkan ya. Ini yang keluar sedikit-sedikit ini yang berbahaya untuk tanaman, untuk perakaran ya. Ini nanti yang bawah lumayan agak jauh nanti. Nah, agak jauh yang bawah. Karena apa? Memang tekanan air dan gravitasi itu akan turun ke bawah. Ini sifatnya asam. Nah, ini saya kasih coret-coret aja ya yang untuk keasaman tinggi. Sementara di tepiannya sedikit keluar. Nah, ini keasaman tinggi ini nanti. Sementara di bagian luar sedikit gini sudah aman, sudah nutrisi jadi. Nah, seperti ini. Akhirnya apa? Nutrisi jadi inilah yang diserap oleh tanaman dengan gratis. Kita sama sekali tidak membeli pupuk dari sini, dari alat ini. Nah, ini mengapa saya tidak menyarankan untuk dilakukan penyiraman di sekitar sini. Jadi kita lakukan penyiramannya di sekitar sini saja. Jadi nanti kalau ada yang melober sedikit-sedikit tidak apa-apa.
ke sini, tapi jangan terlalu banyak. Jadi proses penyiraman air itu dilakukan di area ini. Nah, ini tanaman anggurnya, ini pangkal pohonnya nanti ada di sini. Karena tanaman anggur itu tidak kebetulan punya saya ini akarnya mendatar, jadi dia tidak terlalu dalam. Kalaupun ada yang agak dalam ya tetap aja tidak terlalu besar banget, tidak memiliki akar tunjang karena bukan dari biji atau akar tunggang ya, dari biji, bukan dari biji ya. Jadi akan terjadi seperti ini. Bagaimana dengan tanaman yang seperti mangga atau yang lain? Nah, tergantung dari karakter. Kalau misalnya karakternya seperti mangga, kelengkeng atau rambutan atau alpukat, ini boleh dibuat yang dalam, yang besar, yang dalam ya medianya, tapi bukan media terbatas ya, di lahan. Ini hanya ilustrasi saja. Nanti harus dibuat yang dalam, dikasih jarak dengan cukup panjang, jaraknya paling tidak 1,5 meter. Ini nanti yang sepanjang mungkin tidak masalah, nanti disiram air dari sini juga tidak masalah, tapi syaratnya harus minimal 1,5 meter. Seperti itu. Tapi kalau yang tadi saya lakukan kan kemudian kebetulan di media terbatas dan ukurannya juga relatif kecil ya, lebarnya aja hanya 1,5 meter, dari titik ke tepian saja cuma 75 cm. Jadi saya siasati dengan wadah yang kecil tapi efektif ya. Jadi tetap akan efektif, tetap akan gratis pupuknya. Seperti sementara penyiraman dilakukan dari sini, dari area lain ya. Nah, kasih jarak aja lah kurang lebih sekitar 20 cm dari titik alat tersebut. Kita kasih jarak 20 cm, jangan sampai keguyur air sekalian di sini. Oke, saya rasa cukup share saya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Nanti akan saya share kembali video yang itu tadi, tapi untuk aplikasi di kebun bagaimana caranya. Tapi penyampaiannya hanya menggunakan visual gambar seperti ini ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh.